Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya yang saya hormati guru kita bersama, orang tua kita Abu Hasan al-Basri, begitu juga Abi Zahrul yang ada bersama kita, para tengku-tengku, mudah-mudahan insyaallah diberikan terus kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga mereka semua, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala mara bahaya, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa menyampaikan dan menyebarkan ilmu-ilmu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh santri atau santriwati yang mudah-mudahan harapan terbesar kita adalah menjadi contoh terbaik, khususnya kepada umat di zaman kita sekarang ini, terlebih khusus lagi daripada kalangan wanita yang semuanya nanti akan kembali berjumpa di akhirat kepada penghulunya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk wanita-wanita yang diberhak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi barisannya wanita paling mulia yang ada di muka bumi dan di langit, yaitu Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan agama Islam. Terlebih-lebih khusus kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat daripada hamba yang terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan menjadi kecemburuan tersendiri kepada umat-umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang sering kita mendengar, banyak di antara para nabi tersebut mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita nggak pernah meminta, kita tidak pernah mengharap, kita tidak pernah berdoa. Namun alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan yang Allah berikan, sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik ummah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita menyadari kemuliaan yang Allah berikan ini bukan karena kita pribadi menjadi orang yang soleh atau orang solihah, akan tetapi kemuliaan ini adalah mutlak 100% adalah karena kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Rasulullah diciptakan atau dilahirkan kepada umat-umat yang terdahulu, maka kita meyakini bahwasanya umat terdahululah yang lebih mulia dibandingkan kita. Namun alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, yang juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai rasul yang sekedar dijadikan sebagai pembawa wahyu, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang tidak ada yang lebih baik. Bahkan di kalangan para rasul sekalipun tidak ada manusia yang lebih sempurna dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang ada pada diri Nabi SAW itu disebutkan sebagai mathalul a'la, contoh tertinggi, yang maksudnya adalah tidak ada satupun
apabila seseorang ingin mengambil contoh, membandingkan dirinya dengan contoh yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka contoh tersebut tidak akan didapati lebih baik daripada contoh yang dibawa oleh Rasulullah. Segala aspek Nabi Muhammad lebih unggul. Segala aspek Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Dari segi kepribadian, dari segi bagaimana beliau bersikap, dari segi akhlak, dari segi adab, dari segi ilmu, dari segi apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang ada di sekitar beliau sebagai pendukung utama di dalam menyampaikan dakwah beliau. Khususnya yang pertama adalah keluarga beliau sendiri, dan yang kedua juga diantaranya adalah para sahabat Nabi SAW, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai orang-orang pilihan yang terbaik. Sehingga kalau kita melihat khususnya kepada keluarga Nabi SAW, nanti di surga para wanita itu akan dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Zahra yang merupakan putri Rasulullah SAW. Para pemuda akan dipimpin oleh cucu-cucunya Rasulullah SAW yang akan dipimpin oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Semua kalangan akan berada di bawah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang bukan hanya di dunia tapi juga nanti bersambung kepemimpinan mereka di akhirat? Bukan semata-mata karena hanya mereka menjadi keluarga Nabi, atau menjadi anak Nabi, atau menjadi cucu Nabi, atau mempunyai darah daging dengan Nabi, bukan. Akan tetapi mereka memantaskan diri mereka untuk menjadi keluarganya Rasulullah. Karena ketika disandarkan diri mereka sebagai keluarga Nabi, maka tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka itu tidak sama dengan apa tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mungkin di antara kita, mayoritas kita tidak mempunyai hubungan darah, hubungan nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, semisal contoh, para istri-istri Nabi Muhammad, kalau mereka melakukan kesalahan, maka kesalahan mereka itu tidak dianggap sebagai satu kali lipat, akan tetapi dilipat 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa? Yang pertama, kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, karena mereka bersandar kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mereka adalah orang-orang, baik itu daripada kalangan laki-laki ataupun wanita, yang paling bertanggung jawab untuk menjaga marwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, waktu yang singkat, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antara yang paling menonjol, khususnya kalau kita melihat daripada wanita-wanita yang ada di sekeliling Rasulullah SAW, maka di antara semua sifat, betul kita mengenali Siti Aisyah selain istri Nabi, beliau adalah seorang yang alimah. Bahkan salah seorang sahabat itu mengatakan, kami kalau ingin mau cari tahu tentang bagaimana hukum faraid, maka kami bertanya kepada Aisyah. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, khudhu nisfa dinikum an hadhil Humairah. Ambil setengah agama kalian ini daripada Humairah ini, yang gelar tersebut adalah untuk Siti Aisyah. Benar, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Nabi, semisal Sayyidah Sumayyah yang terkenal akan wanita yang pertama mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Benar juga kita mengenal semisal Sayyidah Fatimah adalah yang terkenal sebagai putri tercintanya Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita meneliti semua yang dimiliki oleh wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi SAW, tidak akan kita dapati atau sifat mereka yang jauh lebih terdepan, yang paling menonjol melebihi sifat malu mereka di dalam menjaga harga diri mereka. Semisal Sayyidah Fatimah Zahra, yang kita mengetahui tadi saya katakan sebagai pemimpin daripada wanita-wanita yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan Sayyidah Fatimah adalah wanita yang sangat betul menjaga harga diri beliau, martabat beliau, baik secara zahir maupun secara batin. Yang kemuliaan tersebut karena beliau jaga betul ketika beliau berada di dunia,
Allah akhirnya menjaga kemuliaan tersebut nanti sampai di akhirat. Sayyidah Fatimah pernah satu kali ketika berada di depan rumah, melewati di depan beliau ada satu jenazah. Kebetulan di sebelah beliau ada seorang wanita bernama Asma binti Umais. Sayyidah Fatimah bilang, sembari menangis Siti Fatimah mengatakan kepada Asma, Asma, aku menangis melihat jenazah yang lewat. Kata Asma, kenapa engkau menangis? Kata Sayyidah Fatimah, aku khawatir, aku membayangkan kalau nanti aku yang meninggal. Aku khawatir dengan cara mereka membawa jenazah tersebut. Yang ketika itu jenazah di zaman itu belum ada keranda penutupnya, hanya sebagai tandunya saja, tak ada keranda penutupnya. Yang tubuh lekuk jenazah tersebut itu dibawa, dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut, sehingga mungkin orang-orang dapat melihat bentuk lekuk tubuh. Kalau kita melihat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidak ada dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut sudah meninggal. Akan tetapi fikirannya Sayyidah Fatimah, yang semisal orang yang tadi dibawa jenazahnya dalam keadaan nampak lekuk tubuhnya, itu tidak akan membuat jenazah tersebut berdosa apabila dilihat oleh orang-orang yang hidup. Orang yang hidup yang melihatnya dengan syahwatnya, mereka yang berdosa. Yang meninggal sudah tidak berdosa. Tapi bagaimana pandangannya Sayyidah Fatimah? Sehingga meminta kepada Sayyidah Asma, Asma, aku menangis, aku takut lekuk tubuhku itu dilihat oleh para orang-orang yang bukan mahramnya aku. Sehingga Sayyidah Asma mengatakan, Fatimah, aku pernah melihat ketika aku pernah pergi ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana orang-orang ketika membawa jenazah, mereka ada menyiapkan keranda di atas jenazah mereka. Mungkin aku akan bisa buatkan hal tersebut untuk engkau nanti ketika engkau wafat. Mendengar hal tersebut, Sayyidah Fatimah bahagia luar biasa karena mendapatkan solusi daripada Sayyidah Asma binti Umais. Solusinya untuk apa? Lekuk tubuh beliau walaupun beliau sudah wafat tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Bahkan Sayyidah Fatimah salah satu di antara wasiat sebelum beliau wafat, beliau tidak mau untuk dimandikan oleh orang lain kecuali adalah orang-orang yang termasuk mahram beliau, dan tidak mau untuk dikuburkan di tempat atau di saat-saat orang yang sedang masih banyak dalam keadaan beraktivitas. Sehingga diketahui Sayyidah Fatimah itu dimandikan oleh keluarga beliau. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dikuburkan juga hanya bersama orang-orang yang dekat dengan beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Penjagaan yang dijaga oleh Sayyidah Fatimah ketika beliau di dunia, Allah sambung penjagaan tersebut di akhirat. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana penjagaannya Allah kepada Sayyidah Fatimah? Nanti dikatakan ketika kita berada di Sirat, semua manusia akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamah. Kita semua dikumpulkan. Ndak laki, ndak perempuan, kita semua akan berkumpul. Namun ada satu masa-masa, ada satu momen yang begitu luar biasa ketika Sayyidah Fatimah lewat bersama rombongan-rombongannya. Apa kata para malaikat ketika orang-orang yang ketika itu berkumpul di dalam atau di dekat Siratal Mustaqim, sementara Sayyidah Fatimah dengan rombongannya ingin lewat? Malaikat mengatakan, wahai manusia, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena sebentar lagi Fatimah dan rombongannya akan melewati Sirat. Semuanya kita akan menundukkan kepala kita. Tidak ada satupun di antara kita yang berani mengangkat kepala kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah juga menjaga nanti kepada Sayyidah Fatimah dan rombongannya Sayyidah Fatimah di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sifat yang paling menonjol ini juga dimiliki oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dibuktikan oleh Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah wafat, yang mana Rasulullah itu kita semua mengetahui, beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal, dan Rasulullah SAW ketika itu wafat di rumahnya Siti Aisyah, sehingga kita dapati sekarang makamnya Rasulullah itu adalah di rumahnya Siti Aisyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, setelah itu wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar meminta izin kepada orang-orang muslimin dan khususnya kepada putri beliau yaitu Siti Aisyah untuk dimakamkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW.
Setelah dengan musyawarahnya orang-orang muslimin, para sahabat ketika itu, akhirnya diizinkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ditidurkan atau dimakamkan di sebelah Rasulullah, yang termasuk juga salah satunya adalah rumahnya Siti Aisyah. Ketika masih berada di rumah tersebut Siti Aisyah, yang kuburannya hanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, seperti wanita biasa, Siti Aisyah ketika keluar rumah, beliau menjaga tubuh beliau, tidak menampakkan auratnya sekalipun. Ketika masuk ke rumahnya, beliau buka seperti wanita biasa. Beliau buka jilbabnya, beliau buka khimarnya, beliau buka cadarnya, bahkan seperti pakaian-pakaian kita ketika kita berada di rumah seperti biasa. Namun, kita mengetahui ketika wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, setelah beliau menjadi khalifah, dengan musyawarah orang-orang muslimin juga, akhirnya diizinkanlah Sayyidina Umar untuk dimakamkan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga didapati setelah itu Siti Aisyah yang masih tinggal di rumah tersebut, yang ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Abu Bakar, dan sekarang ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu dikatakan kebiasaannya Siti Aisyah sudah berubah. Beliau keluar dari rumah, beliau menutup aurat, beliau memakai niqab, beliau memakai khimar, tak ada satupun lekuk tubuh yang kelihatan. Beliau masuk ke dalam rumah dan tidak dibuka oleh Sayyidina Aisyah. Sehingga sampai dikatakan ada seorang wanita yang ketika itu ikut masuk dengan Sayyidah Aisyah, bertanya, "Ya Aisyah, kenapa engkau tak buka penutup auratmu ketika engkau sudah berada di rumah?" Kata Siti Aisyah mengatakan apa? "Ya, dulu ketika setiap aku pulang ke rumah, aku buka. Kenapa? Di rumahku ada Rasulullah yang merupakan suamiku dan ada bapakku yang bernama Abu Bakar. Akan tetapi sekarang sudah ada orang asing di rumahku, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab." Apakah Sayyidina Umar melihat dengan mata kepala? Tidak. Sayyidina Umar ketika itu sudah dalam keadaan terbaring wafat. Siapa orang yang wafat yang bisa melihat orang yang hidup? Orang yang dikubur sudah tidak bisa lagi melihat orang yang berada di hidup. Akan tetapi lihat bagaimana penjagaan sifat malu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tertanam kepada mereka, khususnya para wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Rasulullah pernah mengatakan, "Al-haya minal iman." Di dalam riwayat yang lain, al-haya syu'batul iman. Malu itu merupakan cabang daripada iman. Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau di antara kalian tidak mempunyai rasa malu, maka buat aja apa yang kalian mau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita mendapati di zaman sekarang banyak para wanita yang sebelumnya sudah mulai pemerosotan zaman, kita mendapati para wanita-wanita sudah memulai untuk membuka jilbab mereka. Atau awalnya mereka memakai khimar, sudah mereka buka khimarnya, cadarnya mereka. Lalu semakin merosot, semakin terbukalah pakaian-pakaian mereka. Nabi SAW hidup di zaman masa jahiliyah, yang kita juga semuanya tahu Rasulullah itu diutus pada masa zaman jahiliyah. Tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah? Di antaranya adalah para wanita mereka tidak menutup aurat. Namun, kalau kita bandingkan masa jahiliyahnya, zaman jahiliyahnya orang-orang yang ada, atau khususnya para wanita di zaman Nabi, dibandingkan dengan zaman kita sekarang yang kita merasa hidup dalam keadaan serba modern, teknologi sudah maju, kita mendapati jauh lebih baik dan lebih sopan pakaian-pakaian wanita yang ada di zaman jahiliyah Rasulullah SAW dibandingkan zaman yang kita merasa sudah enggak jahiliyah dan sudah kita merasa hidup kita sebagai modern, wanita-wanita yang terdepan, emansipasi wanita dan simbol-simbol yang lainnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tabarrujna bitabarrujid jahiliyah." Jangan kalian sekali-kali melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Apa tabarruj di zaman jahiliyah? Orang-orang tabarruj zaman jahiliyah, mereka memakai penutup kepala mereka. Mereka buka bahagian leher mereka, pakaian mereka tipis, akan tetapi menutup sampai tubuh mereka. Itu disebut oleh Allah tabarruj. Yang kalau kita dapati sekarang, yang seakan-akan kita merasa orang-orang dulu adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kita merasa diri kita lebih pintar, lebih hebat daripada mereka. Namun kita mendapati kita adalah orang yang lebih jahiliyah dibandingkan orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Lihat, bahkan kalau kita melihat terkadang pakaian laki-laki jauh lebih sopan dibandingkan pakaian wanita. Pakaian laki-laki mereka menutup sampai kepada mata kaki mereka. Subhanallah,
Yang wanita mereka berusaha semakin kalau bisa semakin tinggi, mereka merasa semakin hebat. Namun itu adalah merupakan sunnatullah. Kemerosotan zaman, jauhnya kita daripada Nabi Muhammad setiap zaman itu adalah merupakan sunnatullah, semakin merosot kita. Namun yang sangat mengkhawatirkan kita pada zaman-zaman khususnya pada saat ini adalah ketika sifat malu tersebut hilang pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki sifat atau tidak memiliki pengetahuan agama karena kebodohan mereka. Namun kita mendapati sekarang sifat malu tersebut juga sudah mulai tergerus, sudah mulai juga hilang sedikit demi sedikit kepada khususnya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya perkembangan sosial media contohnya, bagaimana kita melihat di zaman sekarang seakan-akan ada pemikiran daripada para wanita, khususnya wanita-wanita yang tidak terkecuali daripada orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, hidup di daya, hidup di pondok pesantren, bertahun-tahun menuntut ilmu agama, akan tetapi seakan-akan dia mempunyai perasaan bahwasanya menutup aurat itu hanya cukup ketika berhadapan langsung dengan yang bukan mahram. Akan tetapi kalau dia foto sosial media atau dia selfie, dia sebarkan kemana-mana, maka itu tidak termasuk membuka aurat. Dan ini sering kita dapatin. Faktanya adalah bagaimana keadaan di zaman sekarang. Kita mendapati ketika keluar daripada rumah, dia memakai cadarnya, dia pakai niqabnya, dia pakai khimarnya, dia pakai jilbabnya. Akan tetapi tidak sengaja atau secara sengaja dia selfie, dia berfoto, membuka cadarnya, ada yang membuka jilbabnya, dia sebarkan di media sosial. Sehingga ketika orang yang dia anggap ketika dia pakai cadar keluar daripada rumahnya tidak melihat kecuali orang-orang yang bukan mahramnya yang berhadapan langsung dengannya, padahal ketika dia masukkan foto-foto yang tidak menjaga auratnya di sosial media khususnya, maka yang melihat bukan hanya orang kampung sekitarnya, akan tetapi satu dunia dapat melihatnya. Terlebih-lebih, mohon maaf, hal yang semisal ini jauh harus lebih dijaga kepada setiap muslimah. Kenapa? Kalau kita menjaga aurat kita di rumah kita atau di luar rumah kita, maka seharusnya kita jauh lebih menjaga aurat kita pada sosial media. Nah, kalau kita menjaga di lingkungan kita, anggaplah kita tidak buka aurat, kita tidak tutup aurat, kita buka aurat kita. Ketika kita meninggal, aurat kita tidak dilihat oleh orang. Tapi coba Anda bayangkan, pernah satu saja aurat Anda yang Anda masukkan ke dalam sosial media, tidak sempat Anda hapuskan, tidak sempat Anda hilangkan, lalu Anda meninggal, tidak ada yang mampu untuk menghapus wajah atau bahagian aurat Anda yang telah Anda masukkan ke sosial media. Bayangkan berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang setelahnya, setelah Anda wafat akan melihat aurat Anda, dan Anda dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tetap masih membuka aurat walaupun kita sudah meninggal. Dari segi aurat. Belum lagi kita melihat bagaimana sekarang di sosial media, aplikasi-aplikasi bermunculan. Ada Facebook, ada Instagram, yang terlebih lagi masa-masa di zaman sekarang, masa yang paling fitnah, adanya aplikasi TikTok semisalnya. Kita mendapati wanita-wanita bukan lagi kalau memasang foto, Allahu a'lam, kita anggap sebuah keburukan, tabarruj. Akan tetapi sekarang mereka lebih berani menampakkan lekuk tubuh mereka. Mereka berjoget. Tapi mereka mengatakan, mereka merasa diri mereka, kan nggak apa-apa, saya tutup cadar, saya tutup muka saya pakai cadar. Akan tetapi untuk apa Anda memakai cadar kalau Anda masih menampakkan segala apa tubuh Anda di hadapan orang-orang lain? Apa maknanya? Mana sifat haya yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, yang walau sudah wafat sekalipun, lekuk tubuhnya tidak ingin dilihat oleh siapapun. Yang ingin menjadikan perhatian bagi kita adalah, apakah tidak ingin kita sebagai wanita-wanita menjadi golongan yang termasuk nanti dipanggil oleh malaikat, bahwasanya kita adalah orang-orang yang berhak menjadi pengikut Sayyidah Fatimah ketika melewati sirat? Kalau kita melihat bagaimana kondisi kita di zaman sekarang, para wanita, melihat bagaimana kondisi kita, na'udzubillah, kita takut mungkin di zaman kita tak ada lagi wanita yang lebih yang pantas untuk berada di barisannya Sayyidah Fatimah Zahra.
Ini merupakan hakikat kemuliaan. Bisa berada di barisannya Sayyidah Fatimah, tidak ada kemuliaan yang lebih indah yang dimiliki oleh setiap wanita kecuali dia berada di barisannya Sayyidah Fatimah Zahra. Oleh sebab itu, santriwati, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bayangkan, kalaulah tadi saya katakan keluarga Nabi SAW mereka berbuat kesalahan, tidak satu dianggap kesalahan oleh Allah, 2 kali lipat kesalahan mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berbuat kesalahan, dan yang kedua karena mereka punya kerabat kepada Nabi Muhammad. Dan Anda semua penuntut ilmu, santriwati yang menisbatkan diri Anda untuk menuntut ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ingat, Anda juga demikian. Ketika Anda berbuat kebaikan, 2 kebaikan yang Allah lipat gandakan di setiap kebaikan yang Anda lakukan. Akan tetapi ingat, ketika Anda juga melakukan keburukan, 2 keburukan yang akan diberikan oleh Allah, dilipatkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, Anda melakukan kesalahan. Yang kedua, karena Anda sudah memahami ilmu agama, yang mungkin perlakuan Anda di dalam melakukan satu kesalahan itu dapat menjadi contoh kepada orang lain dan menjadi dalil kepada orang lain. Tuh, lihat, santriwati belajar di Mudi Mesra, belajar di Dayah, bertahun-tahun dia pondok, bertahun-tahun dia berada di Dayah, bertahun-tahun dia baca kitab, akan tetapi dia masih melakukan kesalahan, dijadikan dalil oleh orang lain. Kalau mereka saja bisa, kenapa kami tidak boleh? Yang mungkin ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak ada niat untuk mengajarkan orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama untuk kita lakukan. Tapi secara tidak langsung, apapun yang kita lakukan merupakan maksiat daripada Allah, menjadi contoh dan menjadi dosa tersendiri, karena akan dilihat oleh orang lain, dan orang lain bisa jadi menjadikan itu sebagai contoh untuk pembenaran mereka di dalam mereka melakukan kesalahan yang sama atas apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, yang pertama, para wanita, jaga betul sifat malu yang betul-betul sudah hilang. Kalau kalian tidak lagi memiliki rasa malu, yang kalian adalah orang-orang penuntut ilmu agama, yang kalian adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengemban amanah daripada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, jangan harap orang-orang yang di luar sana, jangan harap keluarga kalian yang mereka tidak mengerti ilmu agama, mereka akan lebih menjaga sifat malu mereka dibandingkan kalian. Kalau kalian yang diberikan amanah tidak menjaga, jangan harap orang awam mau menjaga sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini adalah tempat untuk kita betul-betul belajar, maksimalkan. Berapa tahun hidup kita di Dayah? Berapa tahun masa kita untuk belajar? Manfaatkan. Ambil bukan hanya ilmu kita, bukan hanya ilmu yang kita ambil daripada guru-guru kita, daripada ustazah-ustazah kita, daripada alimah-alimah kita, tapi ambil juga belajar bagaimana akhlak, khususnya akhlak-akhlak yang diajarkan oleh wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita sebagai muslimah menjadikan wanita-wanita kafir, wanita-wanita yang tidak mempunyai atau tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah untuk kita jadikan contoh? Apakah kita sebagai seorang muslimah tidak memiliki contoh yang diajarkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita diberikan Sayyidah Fatimah, kita diberikan oleh Allah Sayyidah Khadijah, kita diberikan oleh Allah Sayyidah Aisyah, kita diberikan oleh Allah Sayyidah Nusaybah, kita diberikan oleh Allah Sayyidah Nafisah, kita diberikan oleh Allah Sayyidah Sukainah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri Nabi Muhammad, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak wanita-wanita yang patut untuk kita jadikan contoh. Kenapa kita masih ikut mengikuti orang-orang yang tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah? Di sini masa kita belajar. Di sini masa-masa untuk kita bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat menjadi teladan kepada orang-orang yang ada nanti di sekitar kita ketika kita keluar. Akan tetapi jangan harap untuk kita dapat menjadi teladan kepada orang lain kalau kita belum bisa meneladani diri kita sendiri. Ini adalah masa-masa untuk kita belajar meneladani para wanita-wanita solehah tersebut, para wanita-wanita kebanggaan tersebut, supaya kita dapat menyebarkan akhlak-akhlak mereka di masyarakat-masyarakat kita. Oleh sebab itu, berapa lama kita belajar?
Berapa lama kita didaya? Fokus, tuntut ilmu. Karena demi Allah, nanti walaupun kita merasa saya baru 1 tahun didaya, nanti lama kali masih 5 tahun, 6 tahun ke depan masih tak lama. Tapi nanti kalau kalian sudah berjalan 6 tahun, 7 tahun, kalau kalian flashback lagi ke usia kalian atau masa-masa lalu kalian akan merasa, demi Allah, gak terasa 6 tahun kita habiskan waktu di daya, 7 tahun kita habiskan waktu di daya. Dan kalau kita mau kembalikan lagi waktu kita, demi Allah gak akan bisa. Gak akan bisa. 1 detik yang lalu kita mau minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini masa kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jauhkan pikiran kalian akan dunia luar. Jauhkan pikiran kalian kesibukan-kesibukan atas keluarga kalian. Bahkan orang-orang penuntut ilmu agama, saya ambil contoh, semisal Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Itu Habib Abdullah bin Umar ini adalah abahnya Habib Salim Syatiri yang baru meninggal, pemimpin daripada Rubat Tarim yang ada di Hadramaut. Itu beliau ketika belajar di kota Mekah, 5 tahun beliau belajar. Dititipkan oleh ibunya kasur lipat itu, diikatkan, disuruh bawa oleh ibunya kepada Habib Abdullah bin Umar untuk beliau tidur nanti di kota Mekah. Kenapa dibawa dari kota Tarim? Karena beliau adalah orang miskin, nggak punya harta banyak. Sampai di kota Mekah itu dikatakan selama 5 tahun ikatan itu tidak pernah terbuka, tidak pernah tidur Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Salim. Tahu, selama 5 tahun tersebut itu dikatakan hampir setiap bulan ada surat yang masuk. Dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada sosial media. Hampir setiap bulan ada surat yang masuk. Setiap bulan surat itu masuk, beliau ambil, beliau kumpulkan. Beliau ambil, beliau kumpulkan. Beliau ambil, beliau kumpulkan. Tidak sedikit pun beliau buka. Setelah 5 tahun beliau belajar, mau pulang ke kota Tarim, baru dibuka satu persatu. Ketika dibuka, didapati kabar di dalam surat tersebut ayahnya meninggal. Dibuka surat kedua, dapat kabar ibunya meninggal. Dapat kabar ketiga, surat yang sudah lama, dapat kabar abangnya meninggal, adiknya meninggal, pamannya meninggal. Sampai dikatakan beliau ketika mau pulang ke kota Tarim sudah nggak mempunyai keluarga lagi, semuanya sudah meninggal di masa 5 tahun ketika beliau sedang belajar. Apa yang menyebabkan beliau tidak mau buka itu surat? Karena beliau tidak mau terganggu hati beliau untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sekarang baru masuk dayah sebulan, baru masuk dayah 2 bulan, baru masuk dayah 3 bulan, udah pikir gimana orang tua. Demi Allah, orang tua kita menitipkan kita di saat ini, di tempat ini adalah harapannya agar kita menjadi wanita-wanita surga. Biar kita berpisah dengan orang tua, biar kita berpisah dengan ayah kita, biar kita berpisah dengan ibu kita. Berapa lama kita hidup di dunia? Ada orang yang bisa hidup sampai 150 tahun sekarang? Ada orang yang bisa hidup sampai 200 tahun sekarang? Sekarang kita banyak 50 tahun meninggal, 40 tahun meninggal. Apalagi sekarang banyak orang cepat mati. Covid di mana-mana, corona di mana-mana, banyak orang meninggal. Umur kita semakin rendah. Tapi tahu nggak? Ada sebagian ulama mengatakan laisal firaq. Perpisahan itu bukan ketika satu orang di kampung, satu lagi pergi ke kota. Atau perpisahan itu bukan ketika suami menceraikan istri. Atau perpisahan itu bukan ketika kita berpisah secara zahir. Tapi tahu hakikat perpisahan? Hakikat perpisahan adalah ketika salah seorang di antara kita masuk ke dalam surga dan saudara kita masuk ke dalam api neraka. Maka yang kita inginkan adalah harapan kita dengan kita sebagai menjadi wanita-wanita muslimah, mudah-mudahan insya Allah menjadi sebab orang-orang tua kita pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar cerita bagaimana seorang wanita yang merupakan ketika itu menjadi seorang istri yang ayahnya meninggal, namun ketika itu dia tidak menjenguk ayahnya karena suaminya dalam keadaan sedang berperang jihad, tidak mendapatkan izin untuk keluar daripada rumah, dilaporkan sampai ayahnya datang, dilaporkan oleh para sahabat,
Lalu kata Nabi SAW, karena perilaku daripada wanita ini yang menjaga untuk tidak keluar rumah walaupun ayahnya meninggal karena tidak ada izin daripada suaminya, itu adalah menyebabkan orang tuanya sekarang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk menjadi orang-orang yang menjadi sebab orang-orang tua kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah karuniakan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, rasa malu untuk kita mengikuti dengan apa-apa sifat-sifat akhlaknya daripada Sayyidah Fatimah Zahra dan wanita-wanita yang ada di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harapkan ya Allah, mudah-mudahan insyaallah semua di antara kita berjanji jangan sampai ada di antara kita yang keluar daripada barisannya Sayyidah Fatimah Zahra. Tekadkan bagaimana caranya aku bisa berada di rombongannya Sayyidah Fatimah. Kalau sebagian orang bangga menjadi rombongannya presiden, rombongannya pejabat, demi Allah, nanti di akhirat tidak ada orang yang lebih bangga kecuali menjadi rombongannya Sayyidah Fatimah Zahra. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.